as-safhu wal 'afu 'anil muslim. As-safhu ta iki bab nyepura wal 'afu lan ya tegese nyepura 'anil muslimi saking kesalahane wong Islam. Akhrajan Tarasub al-Bukhari Imam Bukhari an Ali radhiyallahu anhu yaqul Bahasani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa Zubair wal Miqdad radhiyallahu anhum faqala intaliqu hatta ta'tu raudata qafin fa inna biha dhainatan ma'aha kitabun fakhudhuhu minha. Intaliqu budalono sira kabeh hatta ta'tu sigo nekani sira kabeh utawa tumeka sira kabeh raudata ing kawasan raudhah kawasan kau nama sebuah daerah. Ini satu tempat antaranya Mekah Medina. Fa inna biha mongko tak temne iku ing dalam raudhah zainatan ana siji kafilah utusan ma'aha kang iku sertane zainah kita benutai siji surat. Fa kudu mongko jubo sira kabeh ing kitab minha sanging zainah. Pantolak mongko budalan sapa kita. Tahaka hale kesusu bina kelan kita pokoi luna apa jaran kita. Hatta-hatena singgo nekani kita ar-raudhah ing raudhah. Faizan mengko nalikane mengkono nahnu te kita iku bizoinati iku ketemu zoinah, ketemu kafilah sing beto surat. Fakulna. Mongko ngucap kita. Kebetulan sing diwawancarai sing dikhitabi cah putri, akhriji alkitab. Akhriji ngetokno sira alkitab ing tulisan ing surat. Faqalat mongko ngucap sapa imro'ah wong wedok wa mama iku te surat iku ora tak gawa ingsun. Fakulna mongko ngucap kita Latu khrijin na yektine ngetokno temen sira alkitab ing kitab awlanul kiyanna utawa yektine bakal cara Jawa nudani kita utawa buka kita atiaba ing pira-pira pakaian. Wal fa akhrajat wong dawa sapa rawi fa akhrajat mongko ngetokno sapa imro'ahu ing kitab min ifasiha saking bundelane kitab atau saking nggon simpenane kitab. Fatena mongko nekani kita atau mongko nyewakno kita di iklan-iklan kitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faidan mongko nalikane mengkono fiiku tetep ing dalam kitab utawa ana penjelasan ngeten utawa ana kejadian ngeten min Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu mongko Hatib bin Abi Balta'ah ila nasin maring manusa bi Makkah minal musyrikina saking pira-pira musyrik yuk biruhum nyeritakno sapa Hatib Rum ing ikilah ahli Mekah tiba di Amir Rasulillah lawan sebagian urutannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko dawuh sapa nabi ya hatiku Hatib mahada mau te apa hada utawi iki. Faqala ya Rasulullah mongko dawuh sapa Hatib ya Rasulullah la ta'jal alayya. La ta'jal lamun kesusu panjenengan alayya ing atase ingsun. Ini saat temen ingsun niku imro'an niku siji wong. Ini kuntu imro'an. Ini saat temen ingsun kuntu ana sapa ingsun imro'an ku wong utawa sebagian wong. Mulsikon kang parek banget fi Quraisyin ing dalam suku Quraisy. Ya aku ngucap sapa Hatib ngeten, kuntu ana sapa ingsun khalifah niku bersekutu. Kula niku bersekutu kalian tiyang Quraisy. Tapi walam aku lan ora ana sapa ingsun min anfusiha subhanallah. Iku setengah saking dinasti Quraisy. Wa kana lan ana sapa man wong maka kang sertane panjenengan minal muhajirin sing pira-pira sahabat muhajirin. Man lahu qarabatun, man tegese ana wong lahum kang tetep kedeman qarabatun te pira-pira unsur kerabat. Yahmuna kang iso jaga kabeh biha kelan sebab karabat ahlihim ing keluargane ikilah al muhajirin. Wa amalahum lan dunya-dunyane muhajirin. Fa'abtu mongko seneng sapa ingsun idza fatani dalika. Nalikane pot ni ingsun apa dalika mengkono-mengkono kerabat minan nasabi sain nasab sihim ing dalam ikilah Quraisy an attakhida ing ento ngalap ingsun ing dalem ana ing sandinge Quraisy utawa nggih Quraisy ngoten mawon yadan ing siji ikatan yahmuna kang gelem jaga sapa wong Quraisy karabat ing kerabat ingsun walam af'al lan ora nglakoni ingsun ku ing ikilah perkara nggih ku ing ikilah cara saniki koalisi atau mitraan irtidad dan khalif nu manane mitraan te koalisi irtidadan ing murtad antine saking agama ingsun wala ridon lan ora krana ridho bil kufri kelan kekafiran badal islami sawise Islam. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama innahu qad sadaqakum. Ama ilinga ya innahu satamne Allah taala qad sadaqa teman-teman benerna sapa wa kum ing sira kabeh.
Pakola mengko dawuh sapa Umar. Sayyidina Umar usul ya Rasulullah, gani adrib unuka hadal munafiq. Gak ninggal panjenengan ning ingsun, adrib mongko ngetok sapa ingsun unuka hadal munafiki ing gulune iki lawan munafik. Pakola mengko dawuh sapa Nabi innahu syahida badrun. Innahu satemene Khatib bin Abi Balta iku syahida nyekseni sapa Khatib badrun ing perang Badar. Wa ma yudri kalan ora merokno ka ing sira, marga itu ora roh, la Allah. Sak temene Allah Taala utawa muga-muga sak temene Allah Taala. Jelas ora menawa manane. Iku kodit tala. Iku teman-teman mirsani sapa Allah Taala alaman ing atase wong syahida kang nyekseni sapa man badrun ing perang Badar. Pakola mengko dawuh sapa Allah Taala ikmalu masyitum. Ikmalu nglakoni sira kabeh mak ing apa wae situm kang ngarepno sira kabeh. Pakot ghafartu mongko teman-teman nyepura sapa ingsun lakum maring sira kabeh. Pan dalam konurono sapa Allah Taala suratan ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya'a ila qaulihi faqad dalla sawa asfi. Niku keliru dalam sini la tattakhidhu lanit buang la tattakhidhu aduwi wa aduwakum lanit dibuang faqad dalla sawa asfi. Niki langsung niku kula menculot sing tenggene halaman 173 sing tengah sing wa proja aku ya Allah sing napa. Satu kalian berapa? Menculot tadi. Satu, ya mau nih kalau terangkan. Betul. Kenapa? Ini penting sekali dalam konteks kalau cerita rujukannya. Kitab ini itu kitab Hayatus Sahabat. Kitab yang spesial cerita tentang hubungan interaksi Kanjeng Nabi kalian para sahabat. Jadi judul dasar ini Hayatus Sahabat. Kitab ini 3 jilid. Kalau riyen beli pas tahun 2009 teng Mekah, teng Maktab Anas bin Malik, napa. Riyen regane 300 riyal napa pinten. Bahwa ini 3 jilid dan saya berkali-kali mengkaji kitab ini. Mungkin suatu saat kitab ini bisa dimasalkan di fotokopi, tapi baru saya baca semua. Teksnya banyak yang salah. Mereka tak mergawe. Jadi ulama itu niat ngaji, jadi tak tetap nopo mergawe. Jadi kadang ketambahan lah, kadang keliru. Tapi itu bagus. Kalau mergawe ada kitab nyebar ilmu. Ini kalau cerita ya. Begini pokoknya kisahnya itu nggak ben sama ngerti punya perbandingan. Khatib bin Abi Balta itu tidak orang Quraisy, ya tidak orang nopo. Ini rumah ono tenan. Ben sampean nak jadi pemimpin Islam, iku kiai, ketua RT, ketua keluarga roh karepe. Khatib bin Abi Balta itu tidak orang Quraisy. Dia tidak bangsawan Quraisy, juga tidak bermarga nopo Quraisy. Dia Islam sama Rasulullah. Ikut hijrah ke Madinah. Kalau sekarang bukan Madinah. Yang jelas itu Nabi hijrah itu ketika berlatihan jadi Nabi 13 tahun. Latihan Nabi di Mekah. Gak sukses mereka Mekah. Dua kenapa? Betul. Sehingga kabeh ulama sepakat umur nubuwah Nabi 40 tahun. Latihan dakwah tenggene Mekah itu 12 tahun. 12 luwih sithik. 3 orang bilang 13 tahun. Lah itu hijrah kemudian Medina. Ringkasnya cerita soal hijrah ke Medina. Sebetulnya hijrah ke Medina itu hijrah yang ketiga karena dulu Nabi pernah latihan hijrah ke Taif bin Nasir dan Habasah gitu apa? Nasir. Tapi hijrah paling sukses kemudian Medina. Sehingga semua penanggalan sejarah pokoknya Nabi hijrah ke Medina. Semuanya nak rukun diterangkan sekali malah paham malah ruwet semoga berkah Mekah tidak ada apa Medina yang gampang-gampang loh. Nah ketika di Medina itu di beberapa peristiwa perang Khatib bin Abi Balta itu melok termasuk daerah perang apa Badar. Ini yang perlu sampean catat. Saya ini seorang gus anak kiai putune kiai paling repot tuh nak ngadepi masyarakat. Ngeten iki kasusnya ngeten. Ben sampean tahu cara Rasulullah menyelesaikan. Khatib bin Abi Balta karena tragedi hijrah itu sebuah tragedi, tentu orang itu tidak sempat mengamankan harta-hartanya. Padahal rata-rata orang yang hijrah itu yang meninggalkan harta dan keluarga. Misalnya bujune orang Islam, anak orang Islam ditinggal. Dunyane cara marung dikunci, aset-aset orang dipatrano kudu cepat-cepat napa hijrah. Karena keadaannya emergensi, tentu cepat-cepat meninggal. Termasuk bawa nom barang ditinggal. Karena orang Arab pun harus dibujuk sitok. Buat ini nanti guyon tapi nanti menjadi ilmiah. Masuk babonan nopo ditinggal. Bener sampean kok cerita. Akhirnya sahabat Muhajirin yang Medina itu tanpa bujuk. Makanya kata cerita sahabat Ansar itu bojone papa itu. Kowe karep di milih ibu ya tak pegat ana istighfar rabu kowe. Sehingga
Bojo pertama sahabat Muhajirin adalah bojo bekasnya sahabat apa? Itu semua ahli tarikh sepakat begitu. Karena bojo-bojo yang belum Islam atau apa masih ditinggal di Mekah. Nah, karena Sayyidina Umar itu bermarga Quraisy, orang Quraisy, Abu Bakar juga orang Quraisy bermarga Quraisy. Rata-rata Muhajirin itu marganya Quraisy. Atau punya pertalian darah dengan orang Quraisy. Sehingga ketika mereka merasa nyaman di Medina, ya sajane orang nakalane orang sok suci nih. Sok sucinya begini. Mereka sudah dipuji-puji bahwa karena hijrah itu meninggalkan keluarga dan harta. Tapi sebetulnya bukan ninggal ngepleng gak. Ya diam-diam misalnya Ruben di rumah Ibene, Mbak Mustafa di rumah Misanane, pokoknya diam-diam mana sing rumah. Sehingga mereka tidak ada ketakutan kehilangan harta, termasuk Mbok Nom. Tapi ini mungkin orang cerita nih, termasuk Mbok Nom jualan tak bulan-bulan ini termasuk kata kunci, termasuk apa? Mbok Nom. Ini termasuk kata kunci. Memang benar sejarah. Nah, suatu saat Rasulullah itu karena sudah perang Badar mendekati Fathu Mekah sekitar tahun 667 karena Fathu Mekah rata-rata ulama membuat penanggalan tahun 8 Hijriah. Setelah itu kan Rasulullah tinggal 2 tahun lagi wafat. Ya. Setelah itu Nabi Haji Wada dan Nabi Haji terakhir. Nasi Khatib ini karena tahu Rasulullah suatu saat kembali ke Mekah dengan kekuatan penuh dan pasti menang. Perlu dicatat, Khatib ini sudah tahu kekuatan penuh Rasulullah. Rasulullah sekarang orang yang sukses, punya pasukan yang terampil, semuanya punya orang loyalis yang hebat. Mesti nak masuk Mekah itu menang. Kan? Wong perang Badar ya menang wong Islam, beberapa perang menang napa wong Islam. Akhirnya Khatib itu kirim surat, ngirim satu perempuan. Jadi mulai dhisik nak kon dadi intisan wong wedok orang nyurigai. Jadi mulane kasusnya wong wedok kirim surat. Nduk pokok iki suratno nek penduduk Mekah. Suatu saat Mekah dikuasai Rasulullah. Yaitu mitra-mitraku sing nyelametno asetku iku kandhani. Ben sampeyan nak ana serangan Rasulullah frontal itu dunia surat ketiga di bang. Pertama ketemu kere-kere kaya Rasul itu aku berapa? Aku terkenal berperang itu sing dunia dadi ghanimah, babonan dadi amal. Mulane kata kuncinya aku menamuni babonan ini penting. Kok perang dhisik iku pokoke untuk loro. Nah, ghanimah be amal. Mulane sahabat itu budi-budi jak perang seneng kok solid bareng. Lha iki nyata. Nah, ini aku ngomong tenang ayo dilihat. Dari saya itu tenang perang. Mereka hadiah untuk amat. Terakhir apa? Mana yang turunan yang gede-gede kalau Khalid bin Walid, anak yang gede-gede. Maksudnya kadang amat terus bagian ini dia ambil. Orang bagian buang tunggu, lalu orang mesti bagian. Hanya dia perang itu sih toh. 25 bentuk apa? Hasil si Khatib bin Abi Balta'an ini apa itu kirim surat supaya aset-asetnya diamankan. Ini kembali ke mujizatnya. Karena Rasulullah itu seorang nabi, beliau mukasyafah. Kemudian diberitahu Jibril bahwa Khatib itu membocorkan rencana Nabi ke Mekah. Padahal dalam teori perang, pembocoran informasi itu kan satu hal yang krusial, satu hal yang bahaya. Padahal awaluman kalau ini betul, berarti awaluman yang membocorkan ini Khatib bin Abi. Paham ya? Akhirnya Nabi lewat teori, ya memang teori perang pasti begitu. Ngutus Sayyidina Ali. Di Raudhah Taqwa cara kene perbatasan Mekah Madinah itu ana wong sing utusane Khatib bin Abi Balta'ah. Itu bawa surat yang mau membocorkan ke penduduk Mekah bahwa kita mau ke Mekah. Hasil rahasia perang itu nanti terbongkar. Sampai Ali dikejar terus hasil ternyata surat itu ada semacam pengkhianatan. Ternyata Khatib bin Abi Balta'ah, sahabat soleh yang pernah ikut perang Badar, ternyata khianat dengan membocorkan informasi itu ke penduduk Mekah. Nah, ketika sudah begitu Khatib dihadapkan kepada Rasulullah. Ini ruang tenang, dihadapkan kepada Rasulullah. Khatib, apa yang mendorong itu? Kenapa kamu khianat? Informasi rahasia ini kamu sampaikan ke penduduk apa? Mekah. Dari Khatib, ya Rasulullah, tiang-tiang sahabat Muhajirin itu rata-rata kan orang Quraisy. Jika harta dan keluarga mereka terlindungi karena mereka bagian dari orang Quraisy. Kalau saya ini tidak orang Quraisy. Jika saya harus punya mitra orang-orang Quraisy untuk melindungi harta-harta saya, ya. Karena tadi kalau ada teori perang, tentu hartanya nanti jadi ghanimah. Umar karena melihat si Khatib ini khianat dari Umar, yaitu model Umar mantan preman. Ya Rasulullah, Khatib sudah munafik. Dulu saja. Kalau engkau mengizinkan, Khatib mau saya apa? Ini yang perlu sampean catat, ngaji di sini penting itu dawuh Nabi. Dari kajian Nabi, Marko itu ora roh pengira. Aku sih roh pengira.
Aku roh pengumumane pangeran sapa wong sing melok perang Badar dosane disepuro. Malah pangeran dia pengumuman ikmalu masih itu fakot gopartu. Waktu wis kowe kelakuane mau ora pokoke wis disepuro. Umar kan meriah. Ternyata khotib itu karena khotib itu tahu melok perang Badar. Jadi dia melok untuk pengumuman ikmalu masih itu fakot gopartu napa? Laku. Wes piye wae kowe wis disepuro. Karena juga ada adil kan pangeran misalnya yang mati dia mati syahid terus yang mati ras disepuro kan kira lucu mau perangnya kok. Jadi siapa saja yang perang Badar tentu untuk pengumuman untuk satu hadiah ikmalu masih itu fakot gofartu lakum wes apa ana mopo wae wong melok perang Badar tetap nopo disepuro. Nah ini yang menjadi catatan sejarah itu begini kira ngono tenan. Dalam Fathu Mekah ini mau kembali ke Mbok 6. Mau yang sok suci kan Sayyidina Umar. Mergo ape baca khatib karena dianggap membocorkan apa informasi. Sampeyan tak ceritani. Foto dalail yang dilakukan toreko-toreko sing tukang foto setahun ini. Bener ya, setahun ini. Kurang suwe 3 tahun. Setahun wis suwe malah nopo. Foto dalail itu tidak ada sanad sampai Rasulullah. Secara ilmiah tidak ada sanadnya. Bahkan zaman Nabi Sugeng itu jelas-jelas melarang la siyama liman somal abad. Tidak boleh wong foto nurut inti tahun. Jadi dulu larangan betul puasa setahun. Jadi puasa setahun riyen dilarang Rasulullah. Wis Ramadan to sampai kadang nak umat ya Senin Kamis, nak umat ya Asyura, mesti ku nak wis kagem dadi kiai bobo puasa napa? Dunia apa iki menurut? Taruh Pak. Mau ora tau foto dadi ra. Mas saya khawatir kakek gak jarah. Kalau apa cerita foto sunat itu tahu maka saya pulau. Ini kita nyata kalau itu konten jenis sukron. Jadi ya latihannya itu jatuh pas Idul Fitri. Mansoma Ramadan semua atba'u sitan min Syawal. Maka nama somat darah nama pulang. Melepok pokoknya fadilah foto 6 jina tahu. Dari kedua ketiga tamu ini cek foto dia kira foto. Tamu ini mau buku-buku ngawang. Sebenarnya jinan bodoh niku. Kalau mau taruh jenengan sebenarnya jenengan gak puasa. Ini yang pulau kapok punya itu suci. Itu tuan pulau itu taruh jenengan kapok. Sebenarnya banyak umat yang puasa niteni. Sing coba to 6 dino do tuan dene. Sukran rokokan tenang. Iki dhewe jenengan bodoh niku. Kalau mau foto-foto ana jenengan dhewe jenengan gak bosok. Kira tuan kula kuwapok kok Gus. Kula nyeyi tenanan kuwapok. Akhirnya saya berpidato fadilah mulah ngono. Jadi kula ki ngoten ning didi ngomong fadilah mulah. Sare kula wiridan gak lambe Mustofa. Nyabari melarat kalah beruhin. Misalnya kalau cerita fadilatus sabri alal fakri, saya tetap kalah beruhin. Wong kula gak ada reputasi fakir nemen-nemen. Mulai kisahnya ini rumah tenang. Yang perlu dicatat, Umar ini balik ke foto dalail. Ketika sulhul Hudaybiyah dan ada masalah besar perjanjian, ini masalah taranya, makanya saya ulang-ulang. Ketika sulhul Hudaybiyah antara Rasulullah dan kafir Quraisy, itu ada perjanjian-perjanjian yang merugikan umat Islam. Dan itu saat itu kata orang-orang kafir, Mas kamu boleh tawaf, tapi tahun depan. Kamu nggak boleh mempengaruhi orang Mekah supaya masuk Islam. Kalau sampai ada masuk Islam harus kamu kembalikan menjadi kafir lagi. Tapi orang Islam yang menjadi kafir, rasa balik nomad menjadi talusunya kafir. Kurang ajar maksudnya. Umar marah-marah, ya Rasulullah, bagaimana mungkin perjanjian ini Anda terima sementara semuanya merugikan umat Islam? Ini perbatasan Hudaybiyah. Perbatasan apa? Hudaybiyah. Ini rumah tenang. Muatat Umar, ya sok suci muatat. Mumpun nak kaji Nabi perang mawon timbang ino, timbang apa? Ino dari kaji Nabi. Oh ramar, aku rene niat umroh, padahal ini Nabi niatin apa? Umroh. Aku rene niat umroh, orang niat perang. Kalau ini orang alat perang mer. Lalu itu, kaji Nabi ya tahu disangsikan sampai belum pernah Sayyidina Umar bantah kanjeng Nabi dan menyangsikan kenabiannya kanjeng Nabi kecuali dalam peristiwa Hudaybiyah. Kanjeng Nabi ya dua seni. Soalnya kanjeng Nabi itu ketika mendekati Hudaybiyah itu Nabi kita senyum-senyum seneng. Nabi ya ada, itu seni. Kita senyum-senyum. Tak kau itu Umar ya Abu Bakar. Ya Rasulullah kenapa engkau kelihatan sumringah seneng? Barusan tadi malam. Laqad unzilat alayya lailah suratun ahabbu ilayya mimma talati samsu.
Aku bantu surat yang informasinya itu sangat menyenangkan. Itu gue seneng di bantunya saya sini. Nah, termasuk surat itu lapor kulunal masjidal haroma. Insya Allah aminina muhallikina berusaku memukot sirin gini surat Fatah. Orang Islam dijamin masuk Masjidil Haram aminina dengan keadaan tentu. Siapa tuh sesuatu dong? Wah, ini kasil tenan informasi Nabi kan gak ngarah salah. Wah, kasil tenan di Tawaf, di Tawaf. Ternyata usul dia ada problem. Ini rumah lagi dia ada apa? Problem. Umar di kesempatan. Wah, jenengan dhewe sing diceritakan ayat nak kita bakal latakuna Masjidil Haram insyaallah amin. Kok malah kejadian ngeten ra iso mlebu Mekah. Jadi Nabi jawab aja. Ya tapi ayat itu ramu tahun ini Mar. Tapi sing ayat itu kan ora tahun iki Mas. Ya Umar itu Umar kotom iku sing ada wong tenan. Wah, tak terima deh, tak Abu Bakar. Abu Bakar jawab ngono. Abu Bakar malah luwih eleknya sakembe. Tapi kan ini Allah, Mas. Coba kita cerita, jangan ngerti. Bahwa sahabat itu mangsa menurut Nabi antri mau tenaga problem sosial. Latar turun nal Masjidil Haram apa? Insyaallah tuh kalau nak ngiyai mesti enak. Kok enak. Ya kan ada jaminan saiki. Betul kan, lah repot. Tak sebenarnya rapper kan. Nanti mati tenan. Nah, ini walhasil terus. Ya itu Umar saking mangkel di luar kendali sampai keterusan ini. Ketika informasi itu di luar dugaan dia kan nafsirkan kalau aminina ya sekarang ya, kenapa? Ternyata tidak jadi sekarang. Jawab Umar sampai Nabi ditanya gini di luar kendali. Alas Rasulullah, tapi engkau tetap Rasulullah dan masih Rasulullah. Aku kok Nabi kaget sesuatu. Maksudnya biasanya yang informasi kan cocok. Nah kali ini merasa ganti alat taruh. Jangan-jangan kau juga ada Rasulullah. Umar saking dari Nabi gak emosi. Ya aku tetap Rasulullah. Nah semua informasi dari engkau mesti benar. Iya mesti benar. Ya tapi kenapa gak jadi masuk Mekah sekarang? Ya mereka orang tahu ini. Dari Nabi jaga mereka orang jaminan. Walhasil Nabi menerima konsep Sulhul Hudaybiyah. Dan akhirnya Nabi kembali ke Madinah tanpa terjadi umrah. Sampai 2 tahun kemudian baru terjadi apa? Nah itu Sayyidina Umar akhirnya nyari anak poso dalam. Keluar ini Madinah dia surat. Jebul ngotot dan Nabi dia rakan dan Ka'bah. Bebas dong. Jadi dia ngotot dan Nabi rakan dan Ka'bah. Mau namun apa tuh aku rawon pikiran tuh aku rawon. Mergo kangen mbok enom sing suwi ra dikumpul. Saiki wis itu gerbang Mekah lha iya gara-gara kangen mbok enom kok aku bantah Nabi ngantek ngono, paham ya? Terus dia sumpah-sumpah pe foto setahun. Mulane foto setahun niku sanate dalil ila Umar radhiyallahu anhu itu ngaparo ngempet mbok enom. Nganti bantah sinten? Mulane terus jadi mitos nak foto dalail nyebur dosa. Mergo dosa bantah Nabi kelebur, mulane dosa ringan-ringan kemana gitu. Niku ceritane. Sehingga Umar lah awaluman sing mensyariatkan foto napa? Gara-gara mangkel. Gara-gara mbok enom wae dekne bantah Kanjeng Nabi mojo nikah bang. Kok tidak sithik mene kangen tawaf. Kan niku petik dhewe ora ono kamu tawaf ora. Wah, kamu tawaf mboten en. Lah ini balik tentang Khatib bin Abi Balta. Khatib ini pula juga dibawa nom di keluarga. Paham ya? Nah mulanya pulau ini yang kaitan dengan saya dengan para anak-anak kiai. Maksudnya yang waras yang mikir agama. Ini memang kesulitan. Misalnya saya ini hafal Quran, saya ngapalkan hadis. Sampai sekarang saya masih belajar, masih berburu kitab. Ya, masih berburu kitab. Dan saya menikmati belajar agama, nikmati mulan. Tapi kan tidak semua orang Islam yang punya nasib kayak saya. Yang punya nikmat saya. Jika saya tidak bisa, kalau orang Islam kok dorong pokoknya kan berapal Quran ngalim mesti ditanggung pengiran, tidak bisa. Mereka ada yang dari keluarga yang punya tradisi kerja, kadang dari keluarga yang logikanya harus PNS, dari keluarga Muslim yang baik tapi logika wong kudu nasibnya jelas, duit toko, duit pekerjaan dan sebagainya. Ini harus kita maklumi, harus kita maklumi. Kalau tidak nanti Islam ajur-ajuran seperti ini. Rasulullah ketika Umar tidak menerima kesalahannya Khatib bin Abi Balta, dia agak munafik, mereka bocorlah informasi. Tapi ketika Khatib menjelaskan ke Rasulullah, gini ya Rasulullah, orang-orang muhajirin itu tenang saja di Medina, karena mereka sadar keluarga dan hartanya diurus kerabat-kerabat
mereka. Saya tidak punya apa-apa, saya harus punya kiat-kiat untuk hartaku Tapi apa kata Rasulullah? Ternyata Rasulullah, ya kamu ada kepastian dari Allah bahwa Allah Ta'ala innahu qad sadaqakum. Allah benerno alasan tuh. Jika mana ngeten, saya ini anaknya kiai. Bapak saya kiai, bapak saya kiai. Umpama aku sombong ngalim nganti tuwek nganti mati ra di pekerjaan. Pokoknya bermulang istiqomah abad asah. Iku sudah gede prestasi. Semula contoh kere lunak lunak kukar-kukur ngono sudah gede prestasi karena ukuran sukses anak kiai mulang istiqomah. Bayangkan misalnya keluarga yang matre atau PNS atau apa. Kan nggak mungkin ngono sudah gede prestasi. Buruk orang jelas. Nah tentu santri-santri soleh yang dari keluarga ini jangan salahkan lah orientasinya bisnis. Karena ya itu tadi konteksnya beda. Nggak biasa debat sama Gus sampai maki-makian. Ini cerita-cerita ilmiah saja juga. Lanjut. Jadi kan sinau tenanan perkara ini dihormati didukung. Untuk pondoknya jelas mulang jelas. Nah Rukin kan sinau tenanan dia ngerti radio pondok. Untuk kita Pak Jowo-Jowo takokane bojone iku dadi dhuwit ta ora. Lenda kan konteksnya beda sekali. Tentu dari keluarga yang punya kesadaran, keluarga saya kan jangan takok. Nah, nak sinau untuk apa kan enggak? Bapak saya ada pernah tanya situ, bapak saya juga ada pernah tanya situ. Malah anak alim kapan pernah? Anak dia jarang alim. Nah ini kan ya kasusnya Khatib kayak gitu. Makanya ini ya, kenapa ini saya ajarkan di sini biar apapun kebaikan yang kita sarankan jangan digeneralisir, jangan disamakan. Kebaikan tetaplah kebaikan meskipun dengan varian yang berbeda. Saya di desa saya itu berkali-kali kalau saya diberi kesempatan mengidahkan, saya 5 tahun itu pidato sekali, jarang kali tak mau pidato. Sebenarnya 5 tahun sekali, 4 tahun sekali, wong-wong sekumpul dengan kepengen kalau pidato. Ini kalau pidato setengah jam. Kalau nak pidato kayak simpel mawon. Sesuai jenis anu saya dan senegani pengajian sing saya, buatan di saya, sing turu ke saya, sing tengah-tengah saya. Orang Islam itu gampang. Itu tak ceritani wali sing turun. Jadi ini Etia ono cerita lu. Kalau wali dari nopo poso, nak bunyi ini ku tahajud. Sholat sunat apa dilakoni poso model dia nopo. Dia karena merasa suci karena amalnya tak ngamek. Dia ni boleh saingan wali. Ya Allah apa ada wali yang setingkat saya. Ternyata berpikiran di dalam wali sementuru. Itu ngiler pada sholat. Gak terima, itu saja wali itu tukang turu gak terima. Jadi kita cerita nyata. Ya Allah. Gimana mungkin orang yang turu orang-orang mau tanginya beda sholat fardu derajatnya sami kalian ku ya orang paham ya takok kok gampang tuh takok rewali senukam turu takok kowe kok iso sederajat be aku perkara niku ngaku ibadah rino poso bengi tahajud kok kowe turu sederajat sampe aku dari wali sing beratur. Lah ya, kok rewangi ngono itu sudah mesti kita. Ciri utama agama itu satu, ini itu takwa. Dan ciri utama takwa itu satu, ninggal maksiat. Dan tidur itu paling efektif ninggal maksiat. Kowe kabeh poso lagi ning pasar tetep bekar-beker kene. Kowe poso lagi lo kamu aku tetep ora wesuk ora rodo ora prawan ora macam-macam. Tetep bersih aku ning kamar terus aku mau tahu kalau hari pokok. Ya bikin. Wes ada tanam delok wedok aku tetep bersih aku. Wong aku ning kamar tuh ora. Ki wae ciri utama takwa ning maksiat dan turu paling efektif. Sadar wali di waktu. Bener tenan iki. Yo lho iki ilmu kalau siapan niru ya kena ora kena tapi cerita ilmu. Tapi itu memang nyata, tentu orang tidur lebih tidak berisiko maksiat. Ya ini cerita, ciri utama takwa ninggal maksiat dan tidur paling efektif ninggal nopo maksiat. Meriang kok wali sing tukang ibadah. Iya, aku ya mau kamar aku tadi ngempet dia rasa ngempet toh ning kamar. Sampai ini satu perbandingan. Terus selama ini kita kan misalnya lagi senang pengajian, gua ngono pengajian kok ora tokono kaapian kok gak teko. Padahal dalam pengajian itu kita pasti bilang hormat anak itu ibadah, hormat ibu itu ibadah. Lah sing anak di pengajian malah saiki nglakoni saranem iku hormat anake mbok ning omah. Pak. Lah iya sing balik kula kandhani. Kita ini tidak fair. Karena kita senang pengajian, kita jadi mubalik terus bilang ono pengajian barang apik kok ora teko. Padahal dalam pengajian itu kita tetap ngomong hormat ibu itu apik, hormat anak itu apik.
Lah ngomong tiran teko malah wis ngakoni iku. Ojo saiki nek ngomong rumah tangga. Ini saya kiai, saya ngomong gitu biasa di depan umum. Bagaimana mungkin wong sing ngaplikasekno ilmu malah mbok kritik. Paham ya? Mulane kula nak tenaran nggih biasa cerita, sakniki sing teng sawah mboten ngani pengajian kula nggih saya ning sawah golek apa kok. Niku nggih sarane kiai, sarane Islam. Tidak ini teng omah rumah tanake nggih saya itu sarane kiai, sarane Islam. Mungkin punya resiko secara nafsu yang datang nggak banyak, tapi kita harus gentleman bahwa itu ya kebaikan. Memang butuh kiai nekat kayak saya yang nggak butuh populer. Tapi harus ada ulama yang nekat kayak saya supaya kebenaran itu terjaga. Makanya di Ihya itu ada kitab Fadilatul Kasbi, ada bab Fadilatul Kasbi. Itu dan saya berani ngomong gini di desa saya pun saya berani. Suatu saat Rasulullah itu ngaji dengan para sahabat. Itu Rasulullah, bukan terima kiai, bukan terima balik. Rasulullah, sing duwe Islam. Ora terima balik, karena terima kiai. Ya, nabi ngaji. Nah, mesti yang berkiai di santri sing kota-kota, kalau Mustafa. Wah, santri sing kota-kota ini kan mesti ekstrim. Ono canom, awake kekar, dua pacul, tenang ya, ono keluar ngaji diliwati ya, tenang ya. Apa ini kebun kurma? Tenang. Ya liwat ngarep Rasulullah tenang. Jadi pemuda-pemuda tadi yang ngaji kan, ya Rasulullah, canom itu kurang ajar. Gue senom kuat, awake cek agak gelem nggak? Cek rugi nih umi, kono Rasulullah ngaji kok gak melok. Jadi apa jawaban Nabi? Kamu jangan bilang demikian. Dia itu kerja untuk nafkahi anak istrinya. Dan itu ya ajaran saya. Malah itu nggak boleh ajaran. Gue itu nabi, hanya malah saya tak banyak. Jadi aku amat nabi benar. Tidak mau balik. Jadi dia tidak mau balik, tidak kiai, tidak ada nafsunya sama sekali. Memang butuh hati gede, ngomongnya itu butuh hati gede. Kalau kita tetap ngaji, manir goblok, ya ngaji. Tapi ini cerita, kita ini tidak usah membakukan satu kebenaran, satu dua. Mungkin nanti ikut kudu ngalim takdir. Apa sing rapati ikut, rapati ngalim, tapi amen pidato, sing maslahat di masjid, urusan bangunan. Dan aku ya coba melok-melok, malah rokok aku malah repot. Tapi waktu aku ngaji malah melingkar kabeh maknane malah. Ini kan urusan pembagian apa tuh? Makanya Sayyidina Umar disalahkan oleh Rasulullah. Kamu jangan begitu. Ternyata Khatib bin Abi Balta'a punya pertimbangan tertentu. Umar sing sok suci tadi ternyata pertimbangannya bodoh. Terus dia mau angkel abe awake dhewe terus foto napa dalah. Gue ngaparoi bantah nasi demi bodoh. Semenjak niku terus dalail jadi syariat. Semuanya sanad dalail sebenarnya terputus sampai Umar. Jadi yang persisnya dalail waktu setahun terputus sampai sinten Sayyidina Umar. Bahwa kemudian ada hadis umum tentang Umar. Ini kok alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin abdu 'alaiha bin nawajib. Jadi sebenarnya kalau persisnya puasa setahun itu hanya sampai Umar, paham ya? Karena Rasulullah melarang puasa napa? Setahun. Tapi karena Umar punya pikiran tertentu untuk mengkafaroi dosanya, itu sah adanya. Ya tentu menghindari yang haram-haram kayak ayam mutasyrik gitu. Napa? Idul Fitri tanggal 1, ya itu kan itu pakem ya kayak gitu terus. Sebagian ulama nambahi ayam musak kayak tanggal pinten antara 30 dan apa? Tapi itu sebagian ulama. Sebagian lainnya tenang mawon. Buku dari kaduk. Jadi orang ulama yang mengharamkan puasa yang musak berarti tanggal pinten 30 atau 29. Sebenarnya yang potensi jadi tanggal 1 Ramadan. Lah ulama yang mengharamkan aku setuju. Setuju kula itu ben malaikat itu jelas. Sakake malaikat menyenangkan diharamno. Sakake malaikat itu gini ya. Kita ini kan misalnya tahu palak ya. Sekali satu Ramadan itu kan harus puasa atas nama Ramadan. Kalau orang yang biasa adalah tidak pernah jeda dan itu terjadi sak. Misalnya orang khilaf Ramadan itu apa Senin apa Ahad. Orang masih apa? Khilaf. Tentu aturan fikih kan itmam. Itmam misalnya nunggu selesainya 30 sak. Ya 30 hari ya. Minggu dia mau 30 hari. Ketika itmam selesai kan dia mau tidak mau harus bagian dari Ramadan. Tapi itmam kan juga ada masalah. Sekarang fikih modern itmam itu ada masalah. Masalahnya gini Pak. Misalnya saya meyakini Sa'ban itu sudah itmam 30 hari. Itu masalahnya kan penanggalan 1 Sa'bannya saya misalnya Ahad. Coba bagi orang yang awal nanggali Sa'ban itu Senin. Itmamnya kan mundur gitu. Paham ya? Makanya di fikih modern sekarang
istilah Ramadan ditoleransi sampai 4. Itmam itu tidak menyelesaikan masalah karena kalau ngitungnya dari sabar beda-beda, paham ya? Selama ini kalau GG pidato kan hanya cerita, oh nak bingung yo gampang, pokoknya Pak Milu data sabar salah Cina Yoman. Ya tapi salah Cina Yoman yang awal sabarnya besok, paham ya? Ya enggak loh, paham masa bu ya? Salah Cina Yoman sabar, jumlah sing sitok misalnya Mustafa ngitungnya akad, sing rugen ngitungnya Senin. Kan tetap ikmalilah mundur kan? Nah, orang yang biasa gak foto kayak aku gak bingung no malaikat. Karena jelas catatannya bahak foto, bahak foto. Karena yang biasa foto dalail malaikat ini dicatat. Bagian dalail apa Ramadan kan? Paham gitu. Jadi kadang ibadah ora diperhitungan cake malaikat. Mergo niki bingung no. Mulane rata-rata ulama, jumhurul ulama mengharamkan yaumus syak. Aku cocok. Mau ana foto sekarang itu cocok lho. Mergo ora usah foto niku maksudnya. Foto ora usah apa? Foto. Karena memang membingungkan. Nah, sebagian ulama mengatakan ini cerita ilmiah ini masih cerita sahabat, termasuk zaman sahabat kata Ibnu Abbas, kata sahabat-sahabat yang hati-hati. Ya sahabat ini wonten sing alim bedik, kata sekolah ini kata alim tapi di perhitungan mau seneng sing haram-haram foto seneng. Mergo wis ora poso untuk ganjaran. Mergo ciri utama haram nak ninggal kan ibadah. Jadi sing foto iso ngenyek ge kuat. Goblok poso. Poso yang musaku haram iku lakoni. Wis foto untuk dosa. Wis foto untuk dosa. Aku ora foto untuk ganjaran mau ninggal barang haram. Menangan tenan kalau seneng. Ana ulama darani yang musaki poso haram. Jadi sing nglakoni poso dosa napa ibadah? Dosa. Ini gali ganjaran apa? Mana aku seneng untuk ulama sing darani ada. Nah, terus ulama-ulama sahabat sing soleh-soleh kata Ibnu Abbas Ibnu Umar debat. Sebagian sahabat darani, ya musak tetep pasani wae. Piye wae ya musak itu potensi bagian dari Roma. Sebagian sahabat cara berpikir lebih baik saya puasa tidak bagian Ramadan saya berikan ke Ramadan daripada faktanya yang musak sebetulnya telah Ramadan dan saya tidak puasa. Paham ya? Dua saya tinggalnya keliru meneh. Kenapa yang keliru meneh? Kalau yang biasa gak puasa kayak aku terus puasa pengiran pirsa. Gak mesti wedi ra nglakoni Ramadan. Tapi nek biasa dalail rutinitas apa ora? Kan mergo mlebu ning rutinitas. Potensinya salah lagi. Mulane ana ulama sing nyiasati dalailu kon nilangno, kon ninggalno, sedurunge rong dina ya mus. Iku ngoten niku resiko napa? Resiko antara rutinitas dengan meyakini bagian dari napa? Nah, bola-balik dua pendapat ekstrem di fikih biasanya yang ketiga terus nakalan. Kok bisa tapi sini nakalan kok untuk pendapat loro. Paham ya agak tunggal tengah-tengah mergo ora melok. Nah, itu kalau ulama yang ketiga cerita khusus bagi mereka yang duwe adat poso. Cek dalail, cek Senin Kemis. Ketika hari rutinnya puasa jatuh pas barengan yaumus syak, maka tidak jadi haram. Tapi sebenarnya masalah tidak selesai. Kalau tidak jadi haram itu mewakili Ramadan, itu mewakili dalail. Tetap nggak ada malaikat PR. Tetap nggak ada malaikat apa? PR. Paham ya? Kalau itu dulu zaman sahabat sudah diperdebat. Dan globalin malaikat yang cerita kitab. Jadi Khatib bin Abi Balta itu punya masalah sosial yang beda dengan para kebanyakan sahabat. Jika harus dimaklumi. Sama seperti saya sekarang rasanya jadi kiai itu ngoten. Kalau kita tidak punya pondok salaf yang spesialis ngalim wong tahqiq, ya ora wong ngalim tahqiq. Soale pondok nak kurikulum, gula wong ngalim tahqiq kange. Tapi ketika kowe anti ijazah, ya repot. Tidak semua santri kepengen ngalim tahqiq karena dari keluarga yang tanya ijazah. Dan sebagian santri ya ora kepengen ngalim tahqiq. Wong itu ijazah mau mondok salaf lah tetap ngalim tahqiq. Lah jenis ngene ra angel rumah tari. Misalnya kalau rugen ya ora alim tahqiq ya ora ijazah. Kalau kok Banyuwangi terus bojo. Ya ora reputasinya sudah. Dan itu dilem wong tuane pira-pira tuh enggak golekno ya sudah. Ya sudah kebaikannya dia, suksesnya dia ukurannya bermodal untuk wah ya sudah gitu.
Kita tidak bisa maksa orang kebanyakan. Kok untuk ikut bisa mau Bukhari, Muslim. Ya kadang kita hanya misalkan bahwa sholatnya macam ngulon, kita nak salam yang ngalor ya sudah. Sudah pakai ukuran-ukuran. Paham ini penting kalau aturakan. Ternyata Rasulullah piyambak cara pandang begitu. Hatib bin Abi Balta'ah dimaklumi karena setiap orang pasti punya kodrat, punya insting, punya fitrah untuk melindungi harta dan keluarga. Paham ya? Sehingga ketika Hatib bin Abi Balta'ah bahkan dianggap mengkhianati Rasulullah dimaklumi oleh sinten Rasul. Umar yang sok suci begitu dalam konteks Hatib, ternyata beliau juga punya kesalahan dalam sulhul Hudaybiyah. Ternyata di neraka kangen Ka'bah, kangen bon. Lawan yo repot. Padahal aku dolan ning kanca, pengiran yo pirsa dolan ning kanca silaturahmi. Sebagian yo dari wong sukses ning omahe. Iku rahasia umum pengiran pirsa. Niat silaturahmi mbok kadare piye kok. Tapi nak ngindari data blojo karuan. Tiba esok mari tukaran ibu silatur. Mau nak bujo sore kan biasanya sekarang setan hilang mulai bujo wesa sadar. Kau itu pak kok kaget oh aku. Biasa munculnya setengah itu esok keranyam. Banyak kebaikan sing subhat ini pirang-pirang. Kebaikan sing apa? Sawangannya kangen Ka'bah. Boleh besar ngono wae. Jadi ini terbelit masalah korupsi. Kurung-kurung nak nemu tajam donga mustajab. Nak menawa bebas kok korupsi, moro Ka'bah. Jadi Ka'bah delok-elok. Nak menawa iso nyapati terus bebas engko napa? Terjerat napa? Ini Ka'bah kayak kuwatir ngadu dua ngono. Ya itu kan sudah gitu tuh ya kayak kasus Sayyidina Umar kan tadi. Umar wong saleh tenan dikafari poso setahun apa ngomong gelem. Paham ya ini kan sampean ngertos. Kenapa saya milih kitab Hayatus Sahabat ya? Kalau kitab-kitab tasawuf kayak Hikam, kayak Ihya itu dikarang orang-orang yang sudah dekat Allah tapi tidak mengalami kasus sosial yang nyata. Beda dengan Rasulullah, beliau seorang sufi, seorang ahli ilmu hakikat. Tapi ngadepi konteks sosial yang berbeda. Dan beliau harus dihadapi. Itu kan ngeri betul. Beliau atas nama pemimpin besar dan atas nama profesional urusan militer, informasi memang nggak boleh bocor. Sehingga beliau serius sekali mengutus sahabat untuk menangkap utusannya Hatib bin Abi Balta'ah. Dan itu kalau dalam teori militer bisa dibunuh Hatib itu, karena membocorkan informasi. Itu secara teori militer. Tapi Rasulullah kan tidak hanya militer, tahu teori militer. Beliau juga seorang nabi yang pemaaf. Sehingga atas nama nabinya beliau harus memaafkan. Jadi beliau sudah melakukan dua hal. Atas nama teori militer harus mengamankan informasi, tidak boleh bocor. Sehingga Rasulullah mengutus sinten Ali untuk mengamankan surat yang rahasia. Tapi atas nama Nabi beliau harus memaafkan. Walaupun kesalahan itu tidak kesalahan fatal. Itu kan tidak gampang. Begitu kali sama jadi kiai. Di satu sisi peraturan bodoh harus ditegakkan. Bocah nyolong kudu diboyong misalnya. Bocah pacaran teman kudu diboyong. Nah tapi misalnya kita tahu pangeran, Pak Yai. Tak ada yang kiai bidadari, uang berapa ngambil bidadari malah boyong rasa bidadari uang boyong. Memang itu menjadi perdebatan para kiai. Sampai sekarang semua kiai sholat yang saya temui itu punya nurani mesti paradigmnya di situ. Lagi gus pondok rano pelaturan tidak mungkin. Tapi ketika pelaturan dieksekusi secara ekstrim, itu rakati dia. Ya, saya ini kecil saya mondok di pondok besar itu saya pernah ketua pengurus. Itu paling. Pernah suatu saat misalnya ada anak itu maling diboyong. Ketika diboyong ketemu ibunya, kebetulan bapaknya itu di sawah. Wah bagus betul pondok maling. Mungkin anak kelas buat kalian bapak. Wong tua pondok, no kalau mengertos anak kelas itu kan nyolong. Jadi kalau pondok no bin mari. Dan ajaran boyong dia terus nyolong terus mau. Dan itu ngomongnya seorang ibu yang tulus. Kalau itu mengertos susah penyakit anakku. Kalau itu nyolong. Mulai kalau pondok no bin mau. Kan nggak mungkin pondok apa peraturan. Pelaturan tidak apa-apa, itu kan tidak mungkin. Tapi ketika terlalu ekstrim menerapkan itu, terus kemudian kapan kita terbiak? Kapan kita memperbaiki manusia? Nah pada kurikulum saya nanti bayar bar. Sekolah kurikulum jangan aturannya lebih jelas. Ini kriminal atau ora? Nah kriminal dilapor polisi biasa model. Itu sudah begitu. Ya Rasulullah itu yang ngalami kayak begitu.
Termasuk ini cerita seterusnya ini yang enggak masuk di fotokopi, tapi kalau terangkan. Suatu saat ada orang pencuri. Ini di kalau terangkan, di halaman 173 guys. Yang enggak ada di jaringan, tapi tulis saja 173 Hayatus Sahabat juz 2. Juz 2 nih. Suatu ketika itu ada orang mencuri. Ini ruang tenang. Ketika mencuri dilaporkan ke Rasulullah karena sudah memenuhi syarat dipotong tangannya karena melebihi 1/4 atau dinar. Itu sama Rasulullah itu ketika diputuskan bahwa ini mencuri betul, saksinya juga betul-betul meyakinkan kalau mencuri betul. Rasulullah sebagai imam memutuskan tegakkan hak. Ya tegakkan apa? Hak. Tapi ketika eksekutor cara saniki al-Ghazali mau memotong tangan, Rasulullah itu berpaling fakaan nafi wajhi asapun. Nabi itu susah sekali, susah terus buang muka terus. Bahkan sebagian riwayat yang memiliki seakan-akan wajahnya Nabi itu ditaburi debu. Saking tersinggungnya, Nabi kelihatan tersinggung. Ketika para eksekutor mau putus tangan, Nabi kelihatan tersinggung, marah, ngempet marah. Sehingga sahabat-sahabat yang di situ, ya Rasulullah, engkau itu Nabi dan ini kan juga sesuai perintah Quran. Dan engkau juga menyuruh kan. Tapi kenapa engkau kelihatan tersinggung, kelihatan susah? Terus jawabnya Nabi ini. Pakai fala ahzan, pakai fala abdi, wa umati tu pauben asurikum. Lu aku rasa susah piye iki ku santriku, umatku tangane diketok ning ngarepku, kowe ora ngregani aku. Akhirnya sahabat-sahabat, ya gampang tuh ya Rasulullah, ya ora diketok. Sahabat yo nakal-nakal. Ya gampang ya Rasulullah, jenengan sepuro mawon ora usah diketok. Terus jawab Nabi apa? Zakat sultanusu ini kula waca. Zakat sultanusu in allazi ya'fu anil hudud. Walakin ta'ful hudud bainakum. Lho nak sebuah kriminal sudah dilakukan dan harus dihukum, kudu dihukum. Nak mutusno di sepuro zakat sultanun apa? Itu imam yang jelek satu hukuman kok dibatalkan. Tapi apa keputusan Rasul? Gak, aku sebagai imam tetap diketok. Walakin ta'fu bainakum. Iso ora diketok, tapi hukum dasar ketok kudu dihilang isih. Akhirnya wong sing rumangsa dicolong, ya Rasulullah, sing kemalingan kan kula. Sudah saya maafkan. Ya ngono jalan. itu hebat betul Pak. Kiai saiki kok dadi nabi meriang tenan. Ya paling enggak kalau kayak saya kan tetap rapi. Maksudnya tak ceritani, dadi nabi ku berat tenan. Jadi nabi memutuskan kok ngetok, tapi ketika itu tolong pengetok nabi kelihatan tersinggung, susah kan. Itu apa sing nakaskan? Gampang tuh ya Rasulullah. Dan jenengan ngoten ora mawon ora diket. Betul. Aduh itu sultan usuk. Itu imam yang buruk sekali karena ada hal yang terbukti salah ora ana hukum. Tapi hukuman itu sebab batal. Walakin ta'afu bainakum. Ya asal sing duwe hak nyepu. Sehingga teori hadis ini pula yang mengilhami hukum-hukum fikih seluruh dunia. Kisos wong mateni rugen, misalnya kudu dipateni. Tapi nak keluarga nerugen nyepuro hukum kisos saja. Masalah maling ya gitu, kisos juga begitu. Kecuali zina, penyelingkuh itu sendiri wong. Terus yang lanang rido ngedian. Jadi orang hukumnya edian. Jadi itu mergapa. Itu serana contohnya. Kecuali cerita-cerita kota-kota kecil dengan edan-edan itu. Wah, lha iku ora ana tengkarane mulane kula niku ngalim ngene cek kalah mek kanca kula. Gus kula nang ngalim kalah mek jenengan Gus, tapi nak guyonan hukum tetep pinter kula. Dene sak urip-uripe ngaji cek kula, tapi nak urusan guyonan hukum menang dekne, manjen ra ngalim anu teke akeh. Niku nate tampil kula. Gus jenengan tak pejai, nak iso lho Gus. Nang ngalim kula ngakoni kalah, nek iso jawab niki. Dosa napa sing Allah ora seneng, setan ora seneng. Umumnya dosa kan setan seneng. Iku setan ora seneng. Apa jar nyelingkuhi bojone setan. Iku Allah ora seneng, setan ora apa. Ora kaget. Jadi dia nang dosa sing Allah ora seneng, setan. Ora aneh apa nih? Oh, dosa itu nyelingkuhi. Itu Allah ora seneng kiri zina. Setan ora seneng ya bojone. Allah karim. Wah nek saiki
Mulane minuman keras nak diombe wonge mati ditetet setan. Wong minuman setan disuruh. Setane gak terima. Allah ora seneng perkara minuman setan. Setane ora seneng. Ngombe dipipek. Mulane hubane gelap ini mati. Kok Allah ora seneng? Kok nak maksiat setan seneng diane setan nulung. Mesti lah ora nulung mergo mangkel minumane dientek. Saya kok apa tetep ya kudu ora ngalim kudu ngembangno ngene iki. Nek niku sing nyarano kula, terus ra usah dadi wali papan atas, ora usah dadi wong saleh nemen-nemen ora enak. Ora enak. Ora ning swarga bareng Nabi Ibrahim Muhammad itu rokokan. Soal biasa-biasa wae kok tetap awak kula santai gitu. Itu gara-gara nak saleh nemen keluargane awak Nabi mriyang gitu. Wah suka aku dilak-dilak terus kan kaedah jadi keluarga ini biasa wae kok nak kangen Nabi sowan nah itu carane ya soleh temen-temen kira-kira jadi udah ini ujungnya rasional urusan itu ngomong tuh kita blogger tapi nak urusan itu ya muka-muka rezeki utak mulai kok bang terus ini memang kenapa ini saya dari rumah Taniati bahwa kitab ini di fotokopi. Memang kita sebagai tokoh agama merespon itu fakta-fakta sosial macam. Tapi apapun itu sikapilah meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengkaji kitab-kitab kayak ini. Sama tidak harus gimana sudah ini kita. Sekarang oleh ulama hadis sahabat itu terkenal. Saya di Mekah umrah itu 8 hari tiap malam itu ngaji hadis sahabat. Cari saya yang sedang ngajar hadis sahabat. Saya umrah 9 hari itu kalau malam belajar Bukhari dengan hadis sahabat. Ya saya memang niatnya sinau. Yang kalau wiridan ya kuat. Jadi berkonco-konco nggak umrah lagi, kak bisa naik cukup mas. Sinau aja. Karena pikiran saya sederhana, saya ini ulama. Orang fakon umrah sudah balik. Saya ulama ya benar kitab Iqra Bismillah. Orang nih Quran dimulai tuh bilbiju orang. Pertama yang kan mau Nabi Adam pertama digawe wa alama adamal. Jadi semuanya itu dimulai dari unsur ilmiah. Orang-orang cerita liane ilmiah, tapi ulama. Jadi sebenarnya sinau. Lalu ketambahan. Kabar-kabarnya kalau di depan Ka'bah itu orang tidak boleh bawa kitab. Karena Wahabi itu akhir selain yang baca Quran biasanya nopo di bujur. Kalian naskar-naskar. Tak boleh ya kalau kitab kayak Bukhari itu kan standar dunia. Orang Wahabi juga mah. Jadi kalau saya jam 2 itu belajar Bukhari sampai subuh. Ya gitu kan sepi. Ya karena belajar wong alim mesti wae kan gak boleh rujuk, gak boleh makno. Kalau belajar mustofa ya boleh kamus. Mungkin gak kena kamus terjemahan. Ya repot-repot. Malah kabeh sing bingung piye riwayat. Jadi kalau malam itu belajar jam 2 sampai subuh. Biasanya santri-santri sarang yang di sana ikut ngaji. Meskipun sudah mondok di Mekah ya, sekolah ngaji lagi sama jenengan. Memang dulu muridnya saya ketika di sarangnya ngaji lagi Bukhari. Sehingga saya pas di multazam itu hanya berdoa, ya Allah, saya ingin mewarisi Rasul Engkau yang Engkau titahkan, Rabbana wab'athihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim. Bahwa Rasul Muhammad itu disifati Quran itu hanya tentang ngajarnya. Seorang Rasul itu apa? Rasul adalah orang yang mengajarkan kitab Quran. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim. Sehingga seorang ulama kalau warasatul anbiya ciri utamanya itu hanya ngajar. Bahwa kemudian wajib haji, nak ditekbir wajib. Ini juga. Ya tapi kalau mari kadang wah ya repot. Kalau di orang larat malah enak mikir haji. Kadang ditekbir mampu apa? Nah, rutin kalau tak wah keluar kepikiran belas itu negara wajib ya. Oh, segala pikir kowo. Tapi memang ya, kalau ulama itu watak dasar yang wajib gak bisa dihindari itu mulang. Karena ketika Nabi Ibrahim itu ingin punya anak cucu yang jadi rasul, itu berdoanya Rabbana wab'athihim rasulam minhum yatlu alaihim ayati. Harus ada alaihim. Setelah dia alim Quran harus dibacakan ke orang banyak. Kayak saya ini dibacakan ke orang banyak. Yatlu alaihim. Sehingga hubungannya ulama dengan umat usahakan hanya hubungan ngajar. Dan itu saya praktekkan. Saya di Bojonegoro ngajar ya pulang. Di sini habis ngajar pulang. Jarang saya nimba tamu. Sekali ulama di luar mulang hubungan dengan masyarakat, tenang dukun.
Kemarin jodongano jembar rezeki ini dibuka toko ya ben penglaris. Paham ya sing duga-duga ya benang payura. Itu udah harus lama sekali bersaya sing nangani ngono-ngono itu, Pak. Selain aku ya ora duwe tunggu-tunggu sing iki buka toko, iki buka pom, iki ora duwe ngono. Wah, nek sing kiai ngoten wae ono ae dungane buka toko ben laris. Istiwa dibebas wae akad legi opo kok. Sesuai wae ono cara-carane opo piye. Mungkin sira di toko kok carane. Mulane kula nyuwun tenan kula bolak-balik. Wae jenengan hubungan mbek kula namung ngaji mawon. Ora satuan-tuan kudu. Kula iki bukan metusuane. Kemudian dokter ngani tadi wae recep mulai nyoro tenan kula. Ini kalau cerita kalian dari Lukman. Di Rembang itu ada pondok besar kawasan santri. Ini tentang kawasan Sedan. Ini keputusan itu haflah akhir sana ini Mudang Pulau kan pidato dari sana lagi. Kalian seorang kiai. Yang jelas kalau calon muka lagi lah mau itu aja. Panitianya tuan tuh. Ini bagus. Wah kiai pun bersama jenengan rakyat pidato. Tapi ini kedapuran. Karena ini sudah keputusan para kiai. Aku kiai akan duduk dengan keputusan kiai malah lucu loh. Aku kiai, jadi tidak masih duduk ke keputusan apa? Apa panitia, waduh iya, selalu. Coba kita tenang aja berkuyan. Aku itu kiai, ya coba intimidasi ke keputusan ini apa? Kiai. Di kandang yang para kiai dimutus, dari Gusba sendiri juga, apa? Akhirnya kameramen ketemu ke ketua di game. Wah, ada cangkem. Wah, aku ngundang gue rawur kok saking takzimku ben dia ben ngomong kene untuk baru kayak ngalimmu ngene. Aku rapakat. Nah, sebetulnya itu ya, Pak Irman dia nak sing bakat pidato nggih monggo nak rezekine kok menapa. Tapi nak sing kados kula niku ampun diundang. Di bangkaman kecewa. Kula balik, ingin tetamu ke situ foto tuh. Gus niki kudu jenengan pidato studio. Wong pun ado sowan mriki mosok boten jenengan turuti. Gak perlu ae nah. Foto aku nuruti kowe ora ngono masuk to. Kowe aneh-aneh. Aku kon ngergani aku dari studio Rembang wae. Lah aku nuruti kowe ya ado marane gono. Lah nek mentolong ngel kiai imam. Boten Gus boten. Nuwun barokah mawon. Oke, nggih kula kapan-kapan kalian pengurus pondok mriki mon sowan ngaji. Lah ngono apik waras to. Jadi memang saya itu bukan bapak ya. Artinya ya kalau yang bakat pidato nggih monggo, sing bakat mubalagh nggih monggo. Terus sing bakat ngalim yang statistik yang terdokumen kayak saya sudah begini saja. Biar ada tradisi setiap ilmu itu ada marojek. Saya itu kalau ngaji saya tahu kok rutin ngomong apa percaya umpamanya ra paham. Tapi tetap tak dudono kitabe. Meskipun aku ya ora yakin orang sing tak kok ben Gus mulang kitab apa ya ora tak kok. Tapi secara akademik, standar akademik sebuah ilmiah harus ada rujuk. Dan rujukan harus diketahui kitabnya apa, halamannya berapa. Ini sama enaknya. Paham ya? Padahal yang bakat kayak saya sudah begini terus. Mungkin sampai mati. Tapi yang mati ini rasuis kan ya rasuis itu kan. Mungkin umur suwi-suwi lorot. Jangan mau umur tua gara-gara trauma. Jadi Nabi Ibrahim itu suatu saat dungo. Dia ya tahu, keliru dungo ya tahu. Kayak Nabi Ibrahim lah. Ya Allah, kalau kepen umur panjang. Enggak pengiran lah dijawab. Betul apa? Nabi Ibrahim umur panjang, pengiran lah dijawab. Suatu saat dia ditamu yang tua. Untungnya wesrono tua nuno. Disukai kurma benar apa? Anggur tumus wapang semateng nih. Tiap dipangan meler sebelum menit. Nabi Ibrahim itu ampun Gusti waktu buka mboten tidur. Dene kuatir meler. Jadi pengenan ora dijawab. Ono satu wong tua. Ora ono tune mangan apa? Anggur ana aire. Lha kok ngerti pangan meler meneh ceblok meneh meler. Waduh ya Allah tidur. Itu akhirnya alami mau saya kepengen tua barang kalau apa santri raduwe putu bosen rumah bojo sudut anak bosen lu salami ya ra usah ndonga panjang umur sesuai ndonga ya
Gusti kalau sebaiknya hidup ya hidup, kalau sebaiknya mati ya mati. Dibaca kore. Memang ajarannya Nabi Muhammad kan gitu. Ini makanatil hayat khairan li, wa ta'afani makanatil wafat khairan li. Nabi kan aduh, ya Allah hidupkan kami kalau hidup itu lebih baik, matikan kami kalau mati itu lebih baik. Gampang kok ini urusan kepengiran itu gampang. Malah ngajari pengiran, kepengen umur nopo? Kepengen nak mangan meler. Paham gitu, terus ini tengah-tengah gitu. Makanya sebetulnya kayak ekstremis yang memaksa hukum Islam diterapkan secara ekstrim, itu sanadnya juga ada mutasil amat, karena memang hukum itu harus diterapkan. Ketika ada kasus, hukumnya harus diterapkan. Tapi sebetulnya sebelum hukum ini diterapkan, itu ada solusi pengcancel, pembatal hukum. Yaitu pihak keluarga atau korban tetap punya hak memaafkan. Dan itu menjadi alasan hukum jadi gugur. Dan itu seluruh umat Islam, ulama seluruh dirinya sepakat. Misalnya kisos, itu bisa hukum dipanjung karena membunuh orang. Itu bisa gugur karena sebagian warisnya terbunuh, memaafkan. Begitu juga maling. Makanya akhirnya Nabi warung wapi hukum ya sudah kalau Rasul jangan dipotong kok gampang. Orang iso, seorang imam harus mengeksekusi keputusan. Tapi jenengan kita ngoten kita sumpah kita obo. Nabi cerita walakin ta'afu bainakum terus dari korbannya. Ya Rasulullah itu maksudnya gua kok lupa no. Tak ada. Ya sudah selesai. Jadi sebenarnya selalu ada solusi seperti kisos. Makanya walaupun fil kisosi hayat. Tapi ya ada aturan seterusnya. Paman ufiya lahu min akhi sayun fatiba'um bil ma'rufi wa asyaum ilaihi. Terusannya ayat kan indah sekali. Dzalika tasfiqum mir rabbikum. Aturan ini menjadi ringan karena menjadi fleksibel. Menjadi apa? Fleksibel. Aturan tegas pembunuh harus dibunuh diharapkan meminimalkan orang-orang supaya tidak mudah membunuh. Karena kalau membunuh pasti secara hukum dibunuh. Tapi meskipun secara hukum orang membunuh harus dibunuh, ada satu pengecualian, kecuali pihak waris maktul, waris yang terbunuh memaaf. Lewat ngaji ini supaya sampean ngerti sebetulnya Rasulullah siapa zaman hukum itu diantara ketatnya hukum masih ada solusi. Bagi Al-Fatihah.